Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Halo Dunsana Info Sumber. Ketemu lagi dengan Febri di Peta Isu dengan tema hari ini nasib aliran sungai pasca bencana. Eh, Sumatera Barat kembali diuji dengan banjir dan longsor yang mana hujan deras disebut sebagai pemicu. Tapi publik bertanya, apakah ini murni bencana alam atau akumulasi persoalan tata kelola sungai dan ruang? Hari ini kita akan membedah dari hulu sampai hilir bersama kami telah ada narasumber pertama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air atau Kapisda Balai Besar Wilayah Sungai BWWS Iwan Hernawan ST MSC Bu. Selamat siang Pak Iwan. Siang. Gimana kabarnya Pak? Baik Bu, baik. Alhamdulillah. Dan satu lagi bersama kita juga ada pengamat daerah aliran sungai atau DAS dan lingkungan, Guru Besar Universitas Gunadarma sekaligus Ketua Forum DAS Sumber 2022-2026, Prof. Isril Bert. Selamat siang Pak Isril. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sedikit membedah ini Pak dari hulu ke hilir soal banjir yang terjadi di Sumatera Barat. Kita mulai dari dasar dulu mungkin Pak. Febri ke Pak Iwan. Apakah banjir dan longsor yang terjadi ini masih bisa disebut sebagai kejadian ekstrim Pak? Atau memang sudah menjadi pola berulang di Sumatera Barat sebenarnya ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebelum kejadian ini sebenarnya sudah ada informasi dari BMKG bahwa terjadi siklon di sekitaran Selat Malaka ya. Iya. Itu memang jarang terjadi ya Prof ya. Jarang terjadi dan baru kali ini terjadi. Akhirnya yang bagian utara Sumatera ini terkena cukup parah. Dari mulai Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sumatera Barat bagian selatannya. Tapi memang dampaknya mungkin tidak semasif yang bagian utara yang dekat dengan siklon itu. Tapi ya memang kita rasakan banyak yang ya bagi kita Sumatera Barat itu juga sangat luar biasa ya. Kita pernah mengalami tahun 2024 sama kejadian hujan ekstrim waktu itu Pak, sampai 400 mm per hari. Tapi kejadian cuma 1 hari waktu itu. Nah ini 1 minggu, curah hujannya, ya curah hujannya 120, 170, 240 gitu kan. Walaupun tidak sampai 400 tapi konstan selama seminggu. Nah ini memang mungkin ada yang berpendapat demikian juga tidak salah karena memang kenyataannya seperti itu datanya. Nah mungkin hal-hal lain mungkin misalnya ada kejadian Galodo yang memang di sebagian besar kejadiannya di sekitaran Bukit Barisan bagian barat Pak. Dari mulai Sumatera Barat sampai Medan itu seperti itu. Gitu. Berarti ini bisa dibilang mungkin kejadian ekstrim gitu Pak? Ya bisa apa namanya ya itu salah satu faktor pemicunya gitu kan. Kalau dari kapasitas sungai-sungai di Sumatera Barat sendiri Pak, sejauh ini sampai dengan saat ini pun sebenarnya masih mampukah menampung curah hujan yang tinggi? Gitu? Ya kalau untuk kapasitas sungai yang alami yang belum ada tanggul banjirnya kemarin memang banyak meluap, terutama daerah-daerah yang di bagian jadi kontur di Sumatera atau Sumatera Barat lah, itu kan dari Bukit Barisan turun kemudian datar gitu. Ya di bagian yang antara terjal dan datar ini sedimen akumulasi di situ Bu, dan biasanya dia menyebabkan sungainya menjadi melebar karena tertumpuk sedimen, sungainya tidak beraturan seperti mungkin di sini ada beberapa di bagian Padang bagian hulu utara hulunya bypass itu. Nah itu mungkin sedimen seperti itu. Jadi sungainya bisa berpindah-pindah di situ. Iya, tapi kita lihat juga Pak di Kota Padang sendiri bahkan yang sebelumnya tidak meluap begitu. Tapi dengan kejadian hari ini ya, betul. Daerah yang biasanya tidak pernah banjir, mereka hidup di sana berpuluh-puluh tahun tapi akhirnya banjir, itu berarti apa yang salah dengan sungai kita gitu Pak? Iya.
sungai itu tidak salah, air tidak salah. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang Betul. rendah kan ya. Heeh. Ya mungkin kita perlu juga tinggal kitanya bagaimana menghadapi hal ini gitu kan. Mm-mm. Ya memang pengaruh tutupan lahan mungkin bisa saja, tapi kita perlu kajian ya kalau itu kita cuma hipotesis saja seperti itu. Tapi yang utama tadi kan memang terjadi kejadian curah hujan ekstrim itu akibat siklon gitu. Ini hampir merata kan Sumatera Barat bagian baratnya ini. Dengan kata lain artinya dengan curah hujan yang tinggi, dengan waktu yang Yang lama. lama, sehingga kapasitas sungai yang Iya. awalnya itu mampu. Iya, jadi tidak. Karena yang alami memang kapasitas mungkin hanya Q5 gitu. Iya, iya, Jadi iya. Q5 tuh ya mungkin sering terjadi tapi kecil debitnya. Nah, Mm-mm. sekarang kalau mungkin sampai curah hujannya sampai 250 bisa jadi Q25. Q25 jarang terjadi tapi debitnya besar. Nah, sungai-sungai yang belum mengalami penanggulan tanggul banjir memang tidak didesain untuk Q25 kan. Dia alaminya ya mungkin sekitar Q5 gitu kan. Nah, itu yang meluap. Nah, yang sebelah bagian hilir dari Bepas itu kebanyakan sudah dibangun tanggul banjirnya seperti Batang Arau, Batang Kuranji, hilirnya Bepas. Ya, Nanggalo memang kemarin meluap ya. Meluap. Mungkin ada pengaruh sedimentasi juga. Kemudian Batang Kandis yang sedang dalam pembangunan itu tidak meluap, Bu. Cuman meluap sama bagian yang belum terlaksana pekerjaannya. Tapi Muaro Penjalinan tempat saya tinggal meluap, Pak. Oh, Muara Penjalinan ya. Iya, Ya. Pak. Mungkin daerah-daerah Yang nggak pernah banjir juga. Iya, iya. Akhirnya banjir. Apakah ini juga bagian dari dampak banjirop yang terjadi di hari yang sama gitu, Pak? Ya, kalau tinggi rob dan ini saat hujan bisa saling berpengaruh kalau di daerah muara. Di daerah muara-muara itu mempertinggi si tinggi banjirnya. Contoh yang di dekat ini muaranya Kuranji itu pada saat kejadian malamnya hampir limpas, Bu. Hampir limpas. Mungkin ada 20 cm tinggi jalan di situ. 20 cm lagi dia limpas itu. Tapi untung waktu itu tidak limpas turun lagi waktu itu gitu. Oke. Ke Pak Isril, Pak. Dari perspektif DAS sendiri nih, Pak. Di mana letak persoalan yang paling krusial sebenarnya yang Bapak lihat? Apakah di hulu, di tengah, atau di hilir? Iya. Terlebih dulu Forum DAS Sumatera Barat dan Universitas Gunadarma mengucapkan ikut berlangsungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang telah menimpa daerah kita, khususnya Kota Padang. Sekali lagi kita ikut berduka yang sedalam-dalamnya. Kalau menyangkut dengan persoalan DAS itu kan merupakan suatu wilayah yang mana fungsinya secara hidrologis menampung curah hujan, menyimpan, kemudian mengalirkan ke laut atau ke danau atau ke outlet waduk atau apa ya. Nah, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, karena tadi Pak BS5 sudah menyatakan debit intensitas hujan itu amat tinggi, jadi debit banjir itu mungkin tidak tertampung oleh badan sungai, karena badan sungai sudah terisi oleh sedimen, kemudian oleh potongan-potongan kayu, bahan kasar lainnya, sehingga kemampuan badan sungai itu untuk menampung debit banjir, kalau kita contohkan misalnya das air dingin ya, itu debit banjir kemarin itu 350 meter kubik per detik ya, lebih sekiannya. Padahal kemampuan badan sungai itu hanya kurang dari 200 meter kubik per detik. Jadi ada kelebihan volume air yang mengalir ya, lebih dari 150 meter kubik per detik, dan ini mempunyai daya rusak, daya hantam yang bisa menggerus kiri kanan. Itu yang terjadi ya. Seperti di Das Kuranji, di Batu Besuk itu kiri kanan melebar ya. Banyak rumah yang menyedihkan sekali ya, berduka kita karena ini dekat kampus Sunan. Kemudian juga kalau di air dingin
kita sudah coba terestrial ke hulu das air dingin itu terus sampai ke IPA, instansi PDAM di atas sana. Banyak yang longsor ya, lepas merupakan landslide ya, lempeng-lempengnya yang melongsor ke bawah ya. Itu banyak sekali kami lihat di lapangan ya. Setelah daerah penginapan ABG itu ke atas ya. Iya. Kemudian yang punya lahan AURI langsung di atas itu banyak yang longsor ya. Nah, kita perhatikan ternyata daerah itu jenis tanahnya potzolik merah kuning. Jadi agak longgar ya. Jadi begitu nanti ada intersepsi dari air hujan dan mohon maaf ya di sana sudah banyak yang terbuka lahannya. Betul. Jadi tutupan hutannya kita lihat sudah ada yang bolong-bolong. Kalau kita lihat dari citra satelit untuk das air dingin ada 9 titik ya terbuka gitu ya. Ada terbuka sedang, ada terbuka yang amat cukup luas ya. Dan ini untuk curah hujan dengan intensitas tinggi tadi yang disebutkan tadi ya, itu bisa membuat terpicunya atau terjadinya longsor-longsor yang terjadi saat itu. Jadi itulah dan kami coba menelusur sampai ke hilirnya, terus ke komplek perumahan Lumin itu ya. Kita perhatikan komplek perumahan itu berada di tikungan meander ya, meander sungai. Nah, ini belokan sungai. Nah, ketika debit air sungai besar ya, itu tebing-tebing yang waktu meander tikungan itu digerus tuh. Kalau volume airnya lebih dari tebing, maka air itu akan meluncur lurus. Nah, lurus maka perumahan yang ada di bantaran itu ya banyak yang menyedihkan ya, saya melihat menyedihkan ya. Tidak ratusan juta mungkin miliaran ya. Menyedihkan, susah payah membangun rumah tapi terpapar. Nah, herannya kita ya Mbak ya, apakah kita RT RW di daerah ini ya, provinsi atau kabupaten, kota, tidak berbasis mitigasi kebencanaan? Nah, kenapa pertanyaan ini keluar oleh Forumdas? Ya, karena seperti di Lumin itu kan tidak boleh sebenarnya, itu kan daerah rawan bencana. Jadi kalau ada RT RW berbasis mitigasi kebencanaan, saya kira musibah ya, bencana-bencana yang terjadi seperti ini terpapar ya, menyedihkan sekali ya. Saya betul-betul pilu melihat ya daerah pemukiman dan kabarnya ya ada yang sulit untuk mencari makan, terputus hubungan ya daerah Agam itu sana ya Sumatera Barat aksesnya. Nah, jadi kita ini memang bencana ekologis ya, karena kerusakan alam bukan karena lingkungan ya, bencana lingkungan, bencana alam, tapi karena ekologi sudah rusak ya, ekologisnya sudah rusak, hutan sudah berkurang, kemudian pembangunan kenapa di daerah rawan bencana dibangun, itu yang sebenarnya terjadi. Kalau kita melihat ya, kita diskusikan di Perumdas, kalau andai kata perumahan-perumahan rakyat yang sudah terjadi sekarang ini jauh dari bantaran sungai, PWS 5 mungkin tahu itu ya, sungai-sungai kecil seperti air dingin, Kuranji itu kan 50 meter kiri kanan tidak boleh. Kecuali kalau sungai Batanghari, Batang Kampar, yaitu 100 meter kiri kanan tidak boleh ada kegiatan struktural pembangunan. Nah, ini ada pembangunan kita lihat, berarti RT RW-nya tidak berbasis mitigasi kebencanaan. Itu yang penting. Jadi kalau begitu dalam diskusi kita harus kita tinjau ulang RT RW Sumatera Barat atau kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Ya, jadi saya khusus hanya bicara soal Sumatera Barat. Nanti Perumdas bicara soal Aceh atau Sumatera Utara kan tidak kurang pantas. Kalau BWS 5 kan kroninya ada juga ya, BWS 3, BWS 4 ya. Nah, ya demikian Mbak. Oke Pak. Apakah ini kita sedang menghadapi krisis tata kelola yang kelola ruangan yang benar.
tanpa disadari tata Diabaikan kelola begitu, Pak? kita itu amburadul. Iya. Saya katakan amburadul. Kenapa amburadul tata kelola? Ya masa di bantaran sungai diizinkan atau tidak diizinkan, dibiarkan saja ya, ada pembangunan rumah, ada kampus juga dekat Yap, pinggir betul. sungai, kemudian ada kegiatan-kegiatan struktural di bantaran sungai, yang tadi saya katakan untuk air dingin, kuranji, kandis, ya, humus, timbalut. Di Padang ini ada 16 ya. Iya. Ya, ada 16 dari selatan, timbalun, kemudian bungus, kemudian arau, kemudian kuranji, air dingin, dan kandis. Nah, ini bermasalah. Nah, kalau kita perhatikan dulu 2022 sebagai Perumda, saya ingatkan kampus UIN itu jangan didirikan seperti itu. Ya, cara teknis struktural bangunan itu jangan seperti itu. Dan lalu lahan jangan di-land clearing, jangan dibuka. Nah, tapi kan jawaban orang kampus saat itu kan sudah ada AMDAL-nya. Nah, AMDAL itu kan orang yang membuat ya, meneliti kepercayaannya. Jadi gitu, Mbak. Nah, jadi saya melihat itu memang tata kelola dalam tanda kutip, tentu dasarnya adalah ART RW kita itu adakah berbasis mitigasi kebencanaan. Nah, kalau itu ada, jelas kalau itu daerah tidak boleh didirikan, ya seperti Lumbin itu kan daerah rawan bencana itu. Iya, Nah, betul. kenapa dikeluarkan izinnya? Iya. Ya. Nah, ya siapa yang mengeluarkan tentu ya tahu aja lah ya. Nah, Iya, jadi oleh karena itu Perumdas selalu sedih sekali ya. Sekali lagi kita Perumdas Sumatera Barat dan Universitas Gunadarma ikut berduka yang sedalam-dalamnya. Siap, Gitu. Pak Iwan. Ini gimana Pak? Dengan krisis tata ruang dan apakah selama ini tidak ada rekomendasi dari BBWS terkait bangunan yang seharusnya tidak didirikan di bantaran sungai gitu, Pak? Ya, kami memang jadi untuk pembangunan di sungai ada rekomendasi. Cuman kami belum pernah mengeluarkan rekomendasi terkait pembangunan pada sempadan sungai. Itu kami ya mungkin kurang tahu. Kalau perizinan yang di luar daripada kami, ya mungkin ya itu mungkin nanti dari sumber yang lebih inilah. Tapi kalau pembangunan yang ada mengajukan kami belum pernah mengeluarkan rekomendasi teknis untuk bangunan-bangunan pada sempadan. Tapi Kecuali pembangunan yang bidang sumber daya air seperti PLTA, itu kami ada perizinannya. Oke. Gitu. Tapi adakah dari BBWS ini Pak terkait rekomendasi kepada Pemko mungkin begitu Pak untuk area yang boleh atau tidak boleh begitu? Dalam setiap kesempatan pertemuan dengan Pemda ataupun dengan forum-forum yang terkait bidang sumber daya air, kami juga menyampaikan, termasuk kan Pemda ini pernah membahas tata ruang RT RW-nya mengundang kami untuk memberikan masukan misalnya Pak ya. Kami juga menyampaikan itu bahwa sempadan tolong diperhatikan. Nah, itu sudah ada peraturan menterinya batasnya berapa. Berapa Pak batasnya? Jadi kalau untuk tanggul sungai yang ada tanggul banjirnya dari kaki tanggul 3 meter keluar. 3 meter dari tanggul. Dari kaki tanggul. Dari kaki tanggul, oke. Nah, sekarang kalau yang tidak ada tanggul banjirnya itu 50 meter. Nah, itu 50 meter untuk daerah yang di luar perkotaan. Nah, dalam perkotaan ini tergantung kedalaman sungainya. Itu variasi gitu. Oh, berarti tergantung kedalaman sungai yang ya, kalau tidak untuk kota. bertanggul di dalam kota. Di dalam kota. Ya, betul. Nah, ini sudah ada permennya dan saya kira semua kabupaten kota tahu lah Pak ya, Pak Prof ya. Sudah tahu hal itu dan memang sudah dalam kesempatan-kesempatan pertemuan ya kami juga sudah menyampaikan gitu. Tapi dari BBWS sendiri Pak, adakah tahapan pengawasan dari sungai yang ada di Sumatera Barat khususnya Kota Padang begitu Pak? Setelah mungkin Bapak melihat dan masyarakat pun juga bisa melihat mana bangunan yang berdiri di bantaran sungai, seperti apa pengawasan dari BBWS? Ada mungkin tahun-tahun terdahulu
pernah mungkin kami juga masuk dalam media gitu kan. Kami menertibkan yang waktu itu di batang air dingin yang ada berjualan bukan di sempadan lagi, Di tepi di sungainya iya, ya, tepi Pak? sungai. Karena itu berbahaya pada Mhm, saat banjir. Contoh sekarang banjir kan penuh. Mereka kalau ada barang-barang di situ kena banjir kan hanyut gitu. mhm, Nah, kami juga waktu itu kerjasama dengan pemerintah kotanya, heeh, Pemkot Padang, dengan Satpol PP-nya, ya mungkin ya beberapa sudah ditertibkan waktu itu, mhm, gitu. Itu kami itu contohnya, terus, ya ada juga yang di luar kota Padang ada juga, Bu. Kami memang memberikan peringatan ke yang melaksanakan pembangunan mhm, pada sempadan, mhm. gitu. Ya, kita bisa melihat juga sih Mhm, beberapa pengawasan dari BWS, ya, tapi yang kita lihat pengawasan mungkin mhm, kepada bangunan yang, tidak permanen begitu, Pak. iya, Tapi bangunan-bangunan permanen, bahkan perumahan yang dibangun mhm, di mhm, daerah-daerah yang, eee, bisa dibilang rawan bencana, mhm, ini dari mhm. BWS sendiri seperti apa, Pak? Rekomendasi kah atau peringatan atau bagaimana komunikasi dengan, Pemda sendiri? Iya, dengan Pemda ya pasti kami sampaikan ya kami juga belum tahu juga apakah itu ada izin dari Pemda atau tidak. Kalau tidak ada sama sekali itu kan berarti emang tidak ada izinnya, bukan? Nah, Bisa begitu ya, Pak, ya? iya, saya tidak tahu ya. Mungkin kalau memang tidak ada, ya mungkin yang lebih tahu dengan Pemda lah itu. Mhm, Nah, tetapi kalau biasanya kalau mhm, izin itu melalui Pemda, kami mhm, selalu diajak untuk, dalam hal memang rekomendasinya, rekomendasi mhm, mhm, teknisnya, mhm. gitu. Itu selalu. Ada Berarti beberapa yang mengurus AMDAL, mhm, kami juga ikut di situ untuk membahasnya, rekomteknya, gitu. berarti yang terdampak sekarang itu Nah, itu tidak dari Pemda tidak ada. tidak ada Menyampaikan ke kami, berarti mungkin mereka apakah mereka mengusulkan izin ke Pemda atau enggak, kami itu udah tahu ya. iya iya, tapi yang Oke, masuk ke BWS tidak ada begitu? tidak ada sama sekali, gitu. Yang artinya juga Pemda tidak berkomunikasi dengan BWS karena Ya, apakah apakah tidak karena mendapatkan tidak ada izin dari izin, Pemda atau ya kami tidak Pemdanya tahu. mengaminkan begitu ya, Pak, ya? Nah itu Bu, itu saya tidak bisa menduga-duga ya, Iya itu iya iya. mungkin seperti itu. Tapi tindak, penegasan pengawasan itu sendiri ada di BWS atau ada pihak lain mungkin yang Sebenarnya berwenang? semuanya juga berwenang, termasuk misalnya bidang tata ruang ya, bidang Mhm, tata ruang yang pengawasannya di kabupaten kota, Pak. mhm, Untuk sempadannya termasuk kabupaten itu juga masuk tata ruang juga dan kami juga sama sebenarnya mengawasi untuk daerah sempadan, sebenarnya seperti itu juga, gitu. mhm. Baik, Pak Isril, Pak. Sejauh mana Bapak tadi, sempat menyebutkan, bukaan lahan, kerusakan hutan. Sejauh mana dampak dari itu terhadap banjir dan longsor yang mungkin terjadi di Sumatera Barat ke depannya ataupun yang sudah-sudah begitu, Pak? Ya, kalau menyangkut dengan tutupan lahan, Mhm, kita tahu kan Sumatera Barat ini luasnya 4,2 juta hektar ya. 3,2 hektar itu adalah hutan. Pertanyaan kita, apakah hutan kita yang berada di hulu-hulu sungai yang ada di Sumatera Barat ini masih berkualitas baik atau bagaimana? mhm, Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena apa? Kalau intensitas hujan cukup tinggi, maka terjadi banjir. mhm, Nah, kalau kita bicara soal hutan, hutan itu kan sifatnya melindungi permukaan tanah. Nah, ketika ada hujan, maka tajuk kanopi hutan itu mematahkan energi tetesan hujan itu ya. oke. Hujan itu punya energi yang kuat sekali ya. Batu bisa tembus oleh titik Karena hujan tetesan ini ya. hujan ya, Pak? Kalau terus-menerus di Iya, sana, betul. apalagi kalau hutan terbuka, terlihat terbuka tanahnya, dan kalau jenis tanahnya pocolik merah kuning bula atau jenis insectisol, Mhm, maka ini rawan terhadap landslide ya, longsor longsor. permukaan. Nah, jadi hutan itu saya ingin ilustrasikan hutan itu 1 hektar itu jangan kurang dari 150 tegakan pohon. Di bawah pohon hutan yang tingginya lebih kurang 15 meter itu ada lagi pohon-pohon kecil, ada lagi scrub ya, ada lagi belukar-belukar, di bawah belukar ada lagi rumput-rumput. Jadi semua permukaan tanah itu betul-betul tertutup oleh tajuk tanaman berlapis-lapis.
Beda dengan kalau dibuka ladang atau Hmm. tanam kelapa sawit ya seperti di Das Timbalun, itu di hulunya itu di apa dekat pesisir selatan itu Hmm. perbatasan, itu sudah banyak kelapa sawit. Nah, kelapa sawit tumbuh seperti pohon ya Pohon biasa. tinggi, tapi antar barisan itu kosong. Kosong, Pak. Oh, Ya, tidak ada semak belukar, tidak ada belukar. pohon kecil seperti di hutan. Jadi kalau ada hujan, ya pantas bisa saja terjadi sedimen yang berisiko BS5 ya, badan sungainya nanti penuh dengan sedimen. Hmm. Jadi perlu saya jelaskan ya, kalau hutan itu bagus, maka rasio runoff-nya kecil dari 1. Misalnya 0,3, 0,4 itu udah tinggi, 0,2 ya. Nah, artinya apa? Kalau rasio runoff itu 0,2 berarti air hujan banyak yang masuk ke dalam tanah Oke. dan mengalir di permukaan hanya sedikit. Kalau lahan itu terbuka, Hmm. apakah terbuka karena alih fungsi lahan atau pembalakan atau longsor alami, kita tidak jelaskan gitu ya. Yang penting kalau lahan hutan itu di hulu das terbuka, maka rasio runoff-nya mendekati 1. Artinya air hujan yang jatuh di daerah itu lebih banyak mengalir di permukaan ketimbang masuk ke dalam tanah. Hmm. Nah, kalau banyak mengalir, tergantung luas das ini. Makin besar das itu, makin luas tangkapan air hujannya, maka debit banjir itu akan meningkat. Kalau badan sungainya Pak WS Ya, itu dangkal karena banyak lebar. sedimen, meluaplah dia kiri kanan. Itu yang berisiko. Janganlah berumah di pinggir Sungai. sungai ya itu. Jadi kembali lagi memang ya tata kelola itu yang Ruang kita yang. pertanyakan dan terkait dengan RT RW kita. Yap. Apakah sudah berbasis mitigasi kebencanaan? Saya ulangi, apakah RT sudah RW kita sudah berbasis mitigasi bencana? kebencanaan? Nah, itu. Secara regulasi, kalau Bapak melihat, apakah regulasi yang ada sekarang itu cukup kuat atau lemah dalam penegakannya sendiri? Regulasi kuat, itu kan dirancang ya, didiskusikan di Hmm. tingkat DPR ya, atau tingkat level yang setingkat. Tapi kan eksekusinya ini yang dipertanyakan, pelaksanaannya gimana? Pak, Apakah eksekusinya gimana ini, Pak? pakai kacamata reben, nah atau tutup mata kacamata kuda. Iya. Nah, ini mau maaf ya, ini kan orang kampus ngomongnya mau gitu ya. Pak, eksekusinya nih Pak, bagaimana Pak? Ketika Bapak melihat seandainya ada bangunan di tepi sungai dan Bapak mengetahui tidak ada izin yang masuk ke dalam BBWS ataupun Pemda tidak berkomunikasi dengan BBWS, nah ini seperti apa Pak? Ya, yang pasti kita bicara regulasi ya, Iya. memang kami juga melakukan himbauan lah, pasti himbauan juga, contoh mungkin yang terjadi di danau, beberapa kami memberikan himbauan. Sungai juga mungkin ada yang pernah juga kami lakukan, mungkin, seperti itu. Cuman memang ya, eee, ini mungkin bersama-samalah, mungkin. Kami juga kalau ada laporan ke kami pasti tindak lanjuti. Penindakan dari BBWS sendiri seperti apa Pak? Kalau kami kan sebenarnya, tidak memiliki tools untuk menertibkan ya, tapi lebih kepada mengeluarkan surat teguran atau apa, dan kami juga menginformasikan ke pemerintah daerah setempat, seperti itu. Nanti pemerintah daerah setempat yang mungkin di depan untuk penertibannya. Berarti koordinasi antar lintas sektor Ya, ini betul. Ya, jalan, memang Pak? emang harus seperti itu. Iya. Emang harus itu. Dan beberapa emang jalan juga, Bu. Kami melakukan itu juga. Gitu. Tapi kita ingin tahu nih Pak, kendala terbesar sebenarnya di lapangan itu seperti apa Pak? Eh, mungkin gini, kalau terkait penertiban ini kan mungkin apa eh, yang melakukan penertiban ini memang kita tidak memiliki toolsnya itu mungkin dari BWS, tapi
ada beberapa memang yang ya sebagian karena agak lumayan masif juga ya, jadi memang tidak menjangkau keseluruhan gitu loh. Ya itu beberapa yang memang kami tindak lanjuti, ada informasi kami tindak lanjuti, memang tidak bisa, mungkin kami juga ini ada kekurangan juga, tidak bisa masif ke seluruhnya gitu ya, Oke. gitu. Tapi kalau dari sisi kewenangan sendiri, menurut Bapak BPWS Mhm, sendiri sudah memiliki kewenangan yang cukup kuat atau masih lemah di sisi sektor regulasi yang lain? Contoh misal mhm. kita lihat penertiban bangunan semi permanen yang sering muncul di Mhm. tepi-tepi sungai yang mungkin orang berjualan atau Ya, kalau UMKM. kami Itu kan ya biasanya dari ya BWS nih Pak, kita lihat melibatkan Satpol PP, kemudian ya dibongkar, ya. terus sebulan kemudian muncul lagi nih Pak, gitu. Nah, kalau itu kan, mungkin kami kan tidak mungkin mengingatkan terus-menerus ya. Mungkin Betul, ya memang kami kerja, apa namanya, semua harus bergerak gitu. Semua harus bergerak dan memang, eee, apa, mengingatkan terus ini yang melaksanakan pembangunan di situ, mhm. agar mereka tidak mengulangi lagi, begitu. Iya, secara Ya, punishment ataupun penindakan dari sisi heeh. BWS sendiri adakah kuat terhadap, penindakan itu Pak, gitu? Ya kalau BWS kan kami apa namanya, dengan instansi terkait saja, Bu. Iya Kalau betul, kami langsung yang menertibkan, rasanya tidak mungkin, kami tidak memiliki itu. mhm. Tapi kami hanya menghimbau dan mengingatkan, memperingati, memberikan teguran, Oke. itu yang kami lakukan. Oke, berarti bentuk penindakan dan pengawasan dari BWS adalah Ya, teguran dan, ya, melibatkan kepada ya, Pemda, begitu kan ya, Pak? ya, Nah, gitu. ketika Pemda tidak meneruskan rekomendasi ataupun tindakan yang dilakukan oleh BWS, apa hal yang bisa dilakukan kembali oleh BWS? Ya mungkin kami juga pernah, waktu itu ada keterlibatan dari APH juga, Bu. Jadi Mhm, dengan APH bersama-sama untuk mhm. menertibkan pernah juga, gitu. Berarti bisa merekomendasi ke APH atau menunggu Eee, dari Pemda dulu atau seperti apa, Pak? ya awalnya dengan Pemda, Bu, tapi memang, mungkin, apa namanya, dengan APH itu terakhirlah mungkin. Ya memang dengan pemerintah daerah setempat dulu, Mhm, bagaimana persuasif dulu lah, mhm. seperti itu, gitu. Nah, kita melihat kondisi yang terjadi sekarang, Pak. Ini Mhm, kan ada bangunan, bahkan perumahan yang banyak mhm, sekarang menjadi korban mhm. dari bencana ini dan yang kita dapat informasi juga barusan Bapak juga sampaikan dan konfirmasi bahwa BWS juga tidak mengetahui adanya rencana pembangunan di sana begitu kurang lebih ya, Pak ya. Ya, Nah, kedepannya seperti apa, Pak? ya mungkin, ya yang pasti gini, kita akan terus melakukan pengawasannya, Bu. Dan memang ada beberapa yang apa, yang pembangunan ini kami juga mungkin menghimbau lah supaya ini tidak dilakukan lagi ke depannya, itu. Iya. Menghimbau ke mana, Pak? Ke Ya, Pemda atau ke tentu masyarakatnya langsung? masyarakatnya langsung Masyarakat ini, langsung? jangan sampai mengulangi hal yang sama, mungkin dihindarilah seperti itu. Tapi harus bisa menyurati Pemda juga nggak sih, Pak? Sama saja, kami juga setiap ada forum-forum kami dengan Pemda secara diskusi seperti ini juga. Baik, publik sendiri bingung nih, Pak, sering bingung, Mhm, bahkan frustasi ketika kita mempertanyakan dan semua orang mempertanyakan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab mhm, dari bencana banjir dan longsor ini, begitu. iya, Nah, apakah ada keterbatasan kewenangan yang membuat penanganan tadi tidak maksimal, Pak? Kembali lagi saya pertanyakan. ya kami memang kebatasan kami hanya pada sungai dan badan sungai ya, Mhm, termasuk sempadannya. Nah itu juga mungkin kalau yang kejadian yang di Batu Busuk ini, sungainya sudah melebar, bisa jadi jalurnya sudah tidak di situ lagi gitu, melebar, berpindah, mhm, ada yang bercabang gitu. mhm, mhm. Nah kalau seperti itu mungkin apakah itu masuk sempadan atau tidak, kami karena ini sungainya benar-benar melebar, seperti itu, tidak tidak seperti pada Tidak awal, di heeh, jalannya lagi heeh. begitu ya? Nah ini mungkin perlu dikajilah kalau itu. Jadi kalau itu harus dinormalisasikan. Iya, Ya, mhm, jadi
kalau di Batu Busung misalnya lebarnya 200 meter harus Iya, dinormalisasikan loh. Jadi Hmm. bukan kawasannya bukan jadi 200 itu, iya, ya iya WS betul. 5. Jadi seperti Ya, yang mungkin yang parah ini ternyata di Batang Anai, Pak. Ada yang ya, Mm-mm. sampai lokasi yang terdampaknya tuh dari sungai ke ininya 500 meter, Mm-mm. 500 meter, setengah kilo kan itu. Nah, Nah itu kan udah lebih dari sempadan Udah itu. sepadan gitu. dinormalkan lagi. Iya, Ya, iya itu seperti itu. tugasnya BWS itu. Iya, Iya, betul Ya, sekali. oke. Ya Banyak PR-nya nih mungkin Pak ya. pengendali banjir lah kalau itu seperti itu kan, pengendali banjir. Tapi pada kondisi alami, ya memang kadang terjadi seperti itu. Mungkin melebihi dari sempadannya bisa saja terjadi. Mm. Tapi kalau kondisi seperti itu ya memang sudah apa di luar kemampuan juga kan gitu. Baik, dari sisi Pak Isril, Pak, Forum Das ini kan posisinya strategis sekali ya Pak ya. Nah, secara ilmiah apakah dari Forum Das sendiri didengar atau justru sering terabaikan di posisi kebijakan sendiri, Pak? itu pertanyaan yang sangat sensitif itu ya. Ya, karena bisa menyinggung semua pihak. Tapi Nggak yang apa-apa Pak, udah bencana juga Pak. Ya, tapi yang jelas Forum Das itu kan fungsinya komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan Betul, instansi terkait. Itu fungsi Forum Das sudah kita laksanakan. oke. Kita sudah menulis di koran, kita Mhm. tampil di RRI, kita tampil di TV RI, kita hari ini tampil podcast Iya, info sumber Pak. sumber, ya. Jadi semuanya sudah kita lalui dan kita didengar atau tidak itu masing-masing yang bisa menjawab ya. Tapi menurut Kalau Bapak kami didengar feeling atau tidak karena Pak? kalau kalau dikatakan tidak diperhatikan. Nah, ketika banjir bandang di Suranti, pesisir selatan tahun yang lalu ya, Mhm. itu gubernur minta kita membuat rekomendasi. Kemudian waktu banjir bandang 11 Mai, Yap. Anai ya, Das Iya, iya. Anai, itu pemerintah juga minta rekomendasi kita, terutama Bupati Tanah Datar ya, Pak Eka itu minta rekomendasi Mhm. bagaimana untuk memulihkan wilayah kita. Hari ini bencana 26278 ini kita Forum Das sedang menyiapkan rekomendasi Mhm. untuk kepada pemerintah bagaimana memulihkan daerah ini dan kita tidak kaji siapa yang salah, Yap. tapi kita harus suatu konsep dinyatakan ya Sumatera Barat itu harus dipulihkan biofisiknya dan RT RW-nya harus berbasis mitigasi bencana Yap. dan perbaikan biofisik itu baik struktural maupun non struktural harus dilakukan untuk kedepannya setelah bencana ini. Ini Forum Das Motorat sangat care sekali dengan masalah ini, di mana-mana kita suarakan itu ya, baik di TV maupun di radio, maupun hari ini kita juga dengan info sumber menyuarakan itu. Jadi kita baiki biofisik Sumatera Barat ini sebenarnya Mbak sudah saya sampaikan dulu ya. 2013 itu satu lembar koran Padang Express itu wawancara eksklusif dengan saya. Mhm. Apa alasan biofisik Sumatera Barat harus dibenahi secara struktural dan non struktural? Saya jelaskan panjang lebar gitu ya. Tapi ya, tadi pertanyaannya apakah Didengar atau dibaca, tidak begitu ya apakah Pak? menyentuh. Nah, kadang-kadang kan kita menjalankan tugas itu sesuai dengan apa yang ada Tugas. di depan ya, enggak ya Pak Betul, S5. betul. Nah, jadi seperti sekarang kita salah menyalahkan. Hmm. Ini yang salah BWS 5, kenapa dibiarkan bangunan di pinggir sungai? Iya. Yap. Enggak bisa juga, enggak bisa juga. Betul, betul, Pak. Iya, jadi semuanya terkait. Mhm. Tapi betul juga kata gubernur kita tidak boleh salah menyalahkan. Mari kita Ya. berikan perhatian bersama ke depannya. Sekali lagi, pulihkan biofisik Sumatera Barat dan RT RW harus berbasis mitigasi kebencanaan. Demikian harapan kita. Didengar atau tidak dengar, nah buktinya sudah banyak ya. Saya kenyataan sudah berbicara. Forum Das sudah bicara, tapi ternyata terjadi juga bencana. Nah, itu kembali kepada kita semua. Siap. Pak Iwan, saya lagi, Siap. biasanya setelah bencana ada normalisasi sungai kembali ya Pak ya.
Yang tapi normalisasi sungai tanpa pembenahan tata ruang justru berpotensi menciptakan masalah baru biasanya Ya, seperti itu. betul. Nah, menurut BBWS sendiri seperti apa? Ya, jadi kan kami mengkaji teknis Mhm, itu berdasarkan misalnya kalau kita perhitungan banjirnya misalnya, ada faktor cuacanya, ada faktor dasnya, tangkapan airnya. Yang kami potret pada saat di sana itu ya pada saat itu, bukanlah hanya seperti itu, saat mhm, itu. Begitu kita berjalan waktu seadanya itu berubah, menjadi lebih luas bukaannya Pak, tentu akan berbeda debitnya, akan menjadi lebih tinggi pada debit misalnya Q25 dulu, misalnya 300. mhm. Nah sekarang di daerah tangkapannya berubah, kemudian juga data curah hujannya semakin menaik sekarang nih, trennya. Jadi mungkin dulu Q25 tuh hujannya tuh cuma 120 mili per hari gitu. Nah sekarang udah naik Bu, bisa jadi 130. Oke. Memang curah hujannya juga emang ada tren kenaikan. Nah sekarang ditambah dengan perubahan, daerah di tangkapan air. Mhm, Nah itu akan mengakumulasi debit Q25 sekarang mungkin bisa jadi lebih dari 300 gitu. mhm. Belum lagi sedimen yang masuk ke sungai, kapasitas sungainya jadi lebih mengecil lagi. Nah ini yang berbahaya sebenarnya gitu. Ya, Tapi Bapak melihat sendiri keadaan sungai kita mhm, saat ini, Pak, mhm, dengan ada yang berubah arah, iya betul, kemudian ya karena sedimen itu tadi, iya betul. ya. Ini butuh waktu berapa lama untuk pemulihan, Pak? Kami ditargetkan sampai 2027. Jadi sekarang kami masuki tanggap darurat, Bu. Mhm, Beberapa mungkin kami usulkan untuk yang sudah, berubah sungainya itu kan menggerus, mhm, kami coba untuk proteksi dulu dengan bronjong. mhm, Nah, baru nanti rehab rekonnya selanjutnya, mungkin ada tanggul banjir mhm, ataupun tambahan cek dam di hulu, mhm. batu busuk seperti itu, yang supaya sedimennya tertahan di hulu, begitu. Oh berarti, terkait aliran sungai yang berpindah itu Mhm. apakah dikembalikan ke jalan yang awal atau justru dibuatkan di tempat yang Iya, baru nanti saja? setelah kajian ya, bisa jadi kembali ke lokasi ke sungai yang sebelumnya, Mhm, atau bisa jadi, ya lihat topografinya nanti, karena mhm. kan sudah berubah ini, si Iya, dasar sungai itu sudah berubah. Sungai lama malah dasar sungai lebih tinggi dari yang baru, Pak, jadi Iya, kan, iya, iya. nah itu sudah mungkin kajian lah kalau itu teknis sekali, mhm, gitu. Cuman kalau sekarang yang tanggap daruratnya untuk mengamankan bagian-bagian yang tergerus, kan ada di Batu Busuk jalan mulai tergerus, iya, kami akan lakukan pembangunan bronjong di situ, tanggap mhm, daruratnya dengan jangka waktu yang cepat ya, supaya, itu sementara supaya tidak makin memperparah melebar. gerusannya, gitu. Berarti targetnya sendiri tahun 2027 begitu, Pak? Itu untuk rehab rekonnya, untuk tanggap darurat mungkin, eee, harus dalam beberapa bulan Berapa bulan selesai, ya, ini ya, harus selesai berarti iya. ya, Pak, ya? Tapi mengingat curah hujan yang masih Tinggi. Ini tinggi masih ya saat ini begitu, makanya Pak? untuk menghindari kan ke depan mungkin curah hujan bisa saja ada peningkatan. Mhm, Untuk menghindari curah hujan yang sama kan kita lebar sungai yang sekarang ini, ya mhm, kita dilindungi bagian luarnya supaya tidak ada luapan, supaya tidak tergerus tambah parah gitu kan. Kemudian akses-akses yang vital, akses umum seperti jalan, mhm, itu pada saat nanti banjir masih terselamatkan. Nah mhm, itu yang kami proteksi pada saat tanggap darurat ini. oke, Termasuk pemukiman mungkin rumah-rumah yang awalnya jauh dari sungai sekarang terpapar sungai mungkin tebingnya akan kami bangun bronjong supaya tidak tambah parah. oke. Pak Isril, tadi Bapak, sangat menyuarakan bahwa RT/RW harus, berbasis mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana yang Bapak maksud RT/RW-nya seperti apa kalau menurut Rida sendiri? Ya, mitigasi bencana kan daerah kita ini etalasenya bencana Iya, hidrometeorologi. Mhm, Jadi komponen-komponen yang menyangkut dengan eh, bencana ini longsor, banjir, puting beliung, ya, gempa dan sebagainya, itu harus didata, ya, dipelajari mhm, dan kemudian dibawa peta kebencanaan. yap, Jadi peta kebencanaan ini perlu, ya, perlu kita buat di Sumatera Barat. mhm, Karena Sumatera Barat ini memang dia rawan bencana. mhm.
kita ya mungkin banyak yang tidak tahu apapun bentuk bencana di Sumatera Barat ini ada. Kita banyak gunung Merapi ya, banyak sekali ya. Kemudian ada Patahan Semangka. Kita Mm-mm. berada di bibir pantai barat ya. Iya, Ada lempeng Rusia dan Australia. Kalau itu bergeser ya ambruklah ya kita ini. Sumatera Mudah-mudahan Barat tidak ini ya. ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah mencicilnya, yang mencicil. Iya. Kalau itu 9 skala Richter ya, tolong dicicil ya. Nanti tidak bisa merit nanti. Dicicil ya 1,3, 1,2. Jadi kan goyang-goyang sedikit ya, enggak apa-apa lah. Tapi kalau 1,8 skala Richter, wah, Mm-mm. habis kita. Ya mungkin untuk podcast yang akan datang tidak ada lagi. Jangan Nah, Pak. jadi kita berdoa Iya. ya. Iya, saya ingat juga sebuah ayat ya, ini berayat juga. Surat Al-A'raf ya, surat 7 ayat 56. Janganlah engkau merusak di muka bumi ketika Allah telah menciptakannya dengan sebaik-baiknya. Tanyalah kepada hati masing-masing. Korporasi itu gimana? Apakah merusak lingkungan atau gimana? Nah, jadi jangan pulusnya saja yang dipikirkan. Tapi kita orang-orang kecil ini ya jadi nanti ya tidak bisa merit ya, sudah terpapar oleh bencana. Nah, jadi oleh karena itu eh, memang Sumatera Barat itu harus RT-nya berbasis mitigasi ya, mitigasi kebencanaan. Jadi bukan berbasis kebencanaan, tapi Mitigasi. mitigasi kebencanaan. Nah, oleh karena itu ada kegiatan yang aktual, dinamis ya, Hmm. pelajari. Nah, kalau di Patahan Semangka itu kan dari Solok Selatan ya, terus Bukit Tinggi, terus ke Pesaman itu ya. Nah, jalur-jalur ini rawan ini. Kalau sedikit bergeser ya, Patahan Iya. Semangka itu ambruk. Nah, kita banyak danau, kita banyak sungai, das ya. Dan ya kalau besar kecil itu das atau sungai-sungai itu lebih dari 1.000 ya menggurita di Provinsi Sumatera Barat Hmm. dan berhulu di Bukit Barisan. Dia bermuara ke pantai barat Sumatera Barat, bisa bermuara ke Jambi, bisa bermuara melewati Riau. Jadi kita ini memang luar biasa ya potensi kita dan potensi bencana juga luar biasa. Yep. Ya, jadi ada banjir, ada longsor, ada puting beliung. Jadi yang ada di hidrometeorologi itu ada semua di Sumbar. Nah, sekarang kita gulirkan lagi oleh Perumdas, tidak hidrometeorologi lagi, tapi plus ya, geohidrometeorologi. Jadi geo ada perubahan lempeng-lempeng bumi, longsor segala macam itu bagian dari geohidrometeorologi. Jadi Oke. kalau hidrometeorologi kan gabungan antara hidrologi dan atmosfer. Hmm. Dan tanahnya gimana? Geologi. Padahal geo kita kan amburadul juga, sungainya flyover pindah-pindah ya. Nah, ini pusing juga nih mau dinormalisasi atau rasionalisasi. Nah, ini tentang 2027, 2 tahun lagi ya. 2 tahun. Lama kita menderita nih setiap hujan pasti akan terjadi itu juga karena sungai sudah pindah-pindah. Ya, pindah-pindah dia tabola-tabole dia Iya Pak. Nah, Pak Isri, jika pola ini terus berulang, iya. resiko jangka panjang di Sumatera Barat, begitu kan Pak? Apa proyeksi dari DAS sendiri 10 tahun, 20 tahun Sumbar ke depannya Pak? Iya, kalau menyangkut ini ya, tadi kalau saya kembalikan ke moto kita, Hmm. perbaiki biofisik Sumatera Barat dan buat RT/RW berbasis mitigasi kebencanaan. Hmm. Nah, ini kalau memulihkan hutan misalnya tidak sama dengan kita membangun gedung info sumber ini. Membangun gedung info sumber ini bertingkat ya. 1 tahun bisa bangun ini. Tapi nanam pohon 4 tahun baru tingginya 4 meter barangkali. Nah, kecuali kalau subur dia bisa tinggi dan bisa tajuknya melebar. Jadi memang membutuhkan waktu yang luar biasa, bukan 1 kali periode pilkada, mungkin 2 kali periode pilkada belum juga pulih itu ya. Apalagi tidak ada konsep-konsepnya oleh pilkada, oleh manajemen yang menang pilkada. Tidak ada konsepnya bagaimana memulihkan lingkungan. Nah, ini tambah parah juga. Jadi Perumdas memang
sangat sedih sekali ya, ke depannya bagaimana nih Sumatera Barat nih kalau tidak dipulih. Tapi Kita proyeksi Bapak nih Pak, proyeksi Bapak 10 tahun, 20 tahun Sumatera Barat ke depan jika penanganan bencana hari ini tidak serius, Sumatera Barat gambarannya seperti apa Pak? ya tadi kan kita itu etalase bencana dan kita itu harus totalitas menghadapinya. Hmm, Jadi semua instansi dinas baik yang terkait atau tidak terkait ya, katakanlah misalnya WS5, BP Dasa Gangkuatan ya, nah, PUPR, lalu tata ruang ya, tata dinas ruang. tata ruang, nah, Ya. tata ruang penting sekali ini. Nah, DPR pun ya harus berfungsi, tegur dinas tata ruang tidak melaksanakan aturan, ya tegur. DLH atau dinas kehutanan tidak melakukan pemulihan hutan programnya untuk 2026, 2027 tegur oleh DPR. Nah, jadi DPR pun harus melakukan yaitu saya katakan semua kita harus memberikan perhatian terhadap bagaimana memulihkan biofisik Sumatera Barat ini. Jadi tidak dinas kehutanan saja, tidak BWS 5 saja, tapi semua kita, termasuk kampus ya, akademis, sekolah juga harus memberikan perhatian ya. Sekolah kan adiwiyata kan, itu kan memberikan perhatian lingkungan juga. Jadi sekolah. Jadi satu lagi berikan edukasi penyuluhan kepada masyarakat luas tentang mitigasi kebencanaan. Para mubalik ulama kita titipkan juga pesan kita dalam memberi ceramah di masjid, di surau, di musala, sampaikan juga bagaimana menjaga lingkungan. Surat Al-A'raf 56 ya. Yep. Nah, janganlah engkau merusak di muka bumi ketika Allah telah menciptakan dengan sebagainya. Ini korporasi ya, dia memang mencari fulus ya, tapi yang dibuatnya tentu Berdampak terhadap penderitaan ya, betul. seperti apa yang kita panen hari ini. Yep, betul. Ya. Pak Iwan, apa sebenarnya yang paling mendesak yang harus dilakukan pada saat ini tapi masih tertunda begitu Pak? Kalau saat ini kami sebenarnya sudah tidak ada tertunda-tertunda lagi Bu. Semua sudah berjalan dan alat kami sekarang saat ini kan tahap awal kita buka alur yang berpotensi mengancam daerah-daerah misalnya untuk fasilitas umum, jalan, seperti jalan, pemukiman. Ini coba kami buka alur dulu supaya itu airnya tidak ke situ, tidak masuk ke situ. Itu buka alur. Next selanjutnya baru kita beronjong untuk yang tanggul-tanggul yang kritis itu yang tadi yang ada jalan, ada perumahan, ada rumah gitu kan, rumah yang sudah di pinggir jalan ataupun jembatan. Nah, itu kita beronjong supaya terlindungi nanti pada saat terjadi banjir serupa gitu kan dengan kondisi yang sekarang. Seperti itu. Ya, saya kira kami sudah termasuk alat berat kami juga sudah masuk batu busuk Bu. Gitu. Jadi kami sekarang sedang bekerja tahap awal berupa pembukaan alur. Gitu. Oke, siap. Sebagai penutup, saya minta masing-masing dari narasumber satu kalimat tegas Bapak, satu hal yang harus segera dihentikan dan satu hal yang harus segera dilakukan agar banjir dan longsor seperti saat ini tidak terjadi lagi di Sumatera Barat. Mungkin dari Pak Iwan dulu. Ya, mungkin saat ini kita perlu sama-sama ya, kita semua instansi yang ada bergerak bersama. Ya tentu dengan koordinasi ya Pak, supaya tidak overlap gitu loh. Supaya tidak overlap dan bisa mengoptimalkan kemampuan semua yang ada di Sumatera Barat gitu. Itu perlu mungkin yang memang ya dan sedang dan perlu dilakukan. Kalau yang perlu dihentikan Pak? Yang ya mungkin lebih ke ya tadi itu mungkin kalau memang pembangunan ini kan, sepertinya. Ya, kalau daerah-daerah perbukitan itu kan lawan longsor mungkin ya, semakin ke bukit ya mungkin jangan maju-maju lagi ke arah bukitnya. Karena arah bukit itu kalau kami lihat dari jauh kan ya, itu di bukit yang ujungnya saja terjadi longsor itu walaupun tidak ada pembangunan, apalagi kalau dibuka ya Pak, ya Prof ya. Itu kalau lihat dari jauh kan di bukit barisan itu ada terlihat dari jauh longsorannya. Padahal itu kan kawasan hutan benar-benar dulunya hutan lindung ya penuh dengan hutan. Tapi akibat
eh, terjadi siklon Bukan kemarin, itu longsor juga walaupun itu awalnya pohon-pohon kan. pohon-pohon. Kondisi alami aja sudah seperti itu, apalagi kalau sudah dibuka gitu kan. Oke, siap. Ya mungkin baiknya memang, di ujung itu ya stop dulu mungkin Hmm. pembangunannya, mungkin begitu. Pak Isril, Pak, apa satu hal yang harus dihentikan dan satu hal yang harus disegerakan Iya. dilakukan hari ini? Sumatera Barat itu kan luasnya 4,2 juta hektar. 2,3 juta hektar itu adalah hutan. Pertanyaan kita, apakah hutan kita masih solid, masih berkualitas? Nah, di Sumatera Barat banyak das ya, ratusan das dan tentu banyak sungai-sungai, dan perlu juga diketahui 65% dari bentang alam Sumatera Barat itu merupakan lereng, curam sampai sangat curam, dan di sebelah timurnya ada bukit barisan dan banyak gunung berapi, banyak danau, dan oleh karena itu perbaiki biofisik Sumatera Barat dan RT RW kita harus berbasis mitigasi kebencanaan. Saya kira itu konsep kita dan itu harus kita laksanakan. Kita harus kompak dan harus sepakat untuk memulihkan Sumatera. Demikian saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Isril dan Pak Iwan. Terima kasih Dunsana Info Sumber sudah menyimak pembahasan kita hari ini. Bencana bukan hanya soal hujan, tapi juga hal-hal yang kita pilih dan kita ambil hari ini. Sampai bertemu di Peta Isu selanjutnya. Saya Febri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Isril, Pak Iwan. Asli.